Salam, jumpa lagi dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa, meminta bimbingan, pimpinan, serta pengarahan dan pencerahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, hari ini Tuhan boleh bersabda kepada kami. Biarlah sabdamu itu menjadi bagian yang integral, bagian yang menyatu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah langkah-langkah kami sungguh-sungguh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah firman-Mu itu menguatkan kami bagi yang lemah, menyegarkan iman kami yang saat ini sedang masa suam-suam kuku, dan terlebih lagi firman-Mu itu juga yang akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Pribadi-pribadi yang hidupnya, lakunya benar-benar mencerminkan kasih Kristus. Gue berkati setiap kami yang menyaksikan dimanapun mereka berada, kapanpun mereka mengakses Tuhan. Kami percaya berkat kuasa Tuhan melampaui sekat-sekat teknologi yang ada. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkenan mengurapi hamba-Mu, sehingga kami boleh menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan, serta kepanjangan Tuhan untuk menyampaikan segala berkat serta sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bertema merdeka untuk terikat. Merdeka untuk terikat. Teks firman Tuhan terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15 demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, merdeka untuk terikat. Tema ini cocok dengan tema kita pada bulan Agustus ini. Secara bulan-bulan ini kita juga menghayati sebuah peristiwa besar yang terjadi di negara kita, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicetuskan, dan saya percaya kemerdekaan itu adalah oleh rahmat dan kasih Tuhan. Bukan serta-merta kekuatan, pengorbanan, serta jasa para pahlawan, tetapi kita sebagai bangsa yang beriman, kita juga percaya bahwa Tuhan pun turut campur tangan di dalam mewujudkan kemerdekaan itu. Betapa tidak, saudara-saudara, kita tidak bisa memungkiri campur tangan Tuhan. Kita melihat bahwa situasinya pada waktu itu, kalau saudara suka baca buku sejarah, saudara-saudara ya, atau suka mendengar seminar tentang sejarah ya, kita akan fokus kepada momen bagaimana panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu, PPK itu, mereka itu benar-benar terdesak, mereka benar-benar situasinya itu tidak gampang, sehingga untuk menyatakan kemerdekaan pun itu tidak mudah. Bangsa Belanda ketika mendengar Indonesia mau merdeka dan menyatakan diri merdeka, bangsa Belanda itu langsung pengen datang secepatnya ke Indonesia untuk kembali mengambil Indonesia. Begitu Jepang ketika dia itu sudah mendengar Indonesia menyatakan
kemerdekaan Jepang itu sebenarnya Kemecer ingin menyerahkan Indonesia kepada Belanda lagi. Maka dalam persiapan-persiapannya itu juga sangat sulit, sehingga para pemuda itu mengungsikan tokoh-tokoh bangsa pada waktu itu, Rengas Dengklok itu, untuk membuat tokoh-tokoh bangsa itu berpikir tenang dan sekaligus cepat-cepat menyusun kemerdekaan itu, sehingga proklamasi itu sampai terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita melihatnya tampil Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tampil membaca begitu, tetapi di belakangnya banyak cerita yang tidak mudah, banyak cerita atau kisah yang sulit, banyak sejarah-sejarah mencatat itu ada ketegangannya begitu luar biasa. Sehingga kalau kemerdekaan itu terwujud, itu jelas kalau dikatakan oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa itu, saudara-saudara. Suatu kemerdekaan secara politis sudah dicapai, tetapi suatu negara yang di dalamnya itu ada orang-orang Kristen. Sebenarnya penghayatan kita tidak bicara kepada hal-hal yang bersifat politis negara, kenegaraan, tetapi bersifat tentang keagamaan juga. Kita tidak sekedar merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi kita juga merayakan kemerdekaan orang-orang Kristen, umat Tuhan dari perbudakan yang namanya dosa itu. Jadi saudara-saudara, kemerdekaan itu memang itu adalah politis, tetapi punya dimensi spiritual. Nah, hari ini kita akan menghayati lebih jauh bahwa untuk mengisi kemerdekaan itu, kemerdekaan secara spiritual itu juga harus benar-benar dihayati dengan baik. Kemerdekaan secara rohani itu harus benar-benar dipegang sebagai modal dasar untuk mengisi kemerdekaan negara ini. Sehingga peringatan-peringatan 17 Agustus itu tidak sekedar ritual tahunan yang menghabiskan uang, itu, tetapi ada sebuah perenungan yang mendalam. Ada karya-karya Tuhan terhadap bangsa ini, juga ada karya Tuhan terhadap pribadi masing-masing. Karena karya Tuhanlah kita itu dimerdekakan dari dosa. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Nah, saudara-saudara, melalui perikop yang kita baca hari ini, kita melihat Galatia mengajarkan beberapa hal berkaitan dengan kemerdekaan dan kebebasan. Yang pertama adalah merdeka dari hukuman dosa. Saudara-saudara, Rasul Paulus itu melihat sebuah gelagat yang tidak baik bercokol di tengah-tengah jemaat Galatia. Jemaat Galatia tidak bisa menghayati karya Kristus, momen salib atau peristiwa salib itu tidak dihayati dengan benar. Sehingga sebagian itu mereka merasa bahwa jasa perbuatan mereka, prestasi atau pencapaian-pencapaian rohani itu dianggap sebagai sarana untuk bisa masuk hadirat Tuhan. Sebagai sarana untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Berkat jasa-jasa mereka, mereka percaya bisa masuk surga. Atau mereka juga dalam tanda kutip, mereka tetap memahami atau menghayati momen salib itu. Pengorbanan Kristus di kayu salib itu tetap dihayati. Tetapi tidak hanya titik sampai di situ, tetapi mereka juga percaya bahwa mereka yang ditebus itu juga harus melakukan beberapa ritual berdasarkan Taurat Musa, supaya mereka itu masuk surga. Ini tidak sekedar masalah doktrin secara personal, tetapi ini bicara tentang suatu hal yang bersifat apa? Ya, masalah besar, mengakibatkan perselisihan di antara mereka. Maka di sini kita memahami bahwa kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari hukuman dosa itu, saudara-saudara, jelas-jelas adalah karya Kristus. Itu semua hanya anugerah. Hanya melalui pengorbanan darah Yesus di kayu salib itu, kita benar-benar merdeka dari hukuman dosa. Kita sebagai manusia harus mengerti dan memahami bahwa sesuci-sucinya kita, sebaik-baiknya kita, sepenuh
kebaikan-kebaikan kita yang kita pancarkan, sebanyak-banyak pemberian kita yang kita berikan, hidup yang begitu kemurahan sesempurna mungkin, saudara-saudara, tetap itu tidak menjamin seseorang untuk lepas dari hukuman dosa. Yang melepaskan hukuman dosa itu adalah darah Yesus. Melalui darah Yesus, dosa itu tidak berkuasa lagi. Hukuman dosa itu tidak akan mengena kita lagi. Hukuman dosa itu tidak menghantam kepada kita. Tetapi semuanya itu sudah ditahan, sudah diterima oleh Yesus Kristus. Maka di sini Tuhan Yesus ketika disalib itu sebenarnya dosa-dosa kita yang ditanggungnya. Penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Segala kejahatan kitalah yang ditanggungnya. Sehingga kita yang berdosa, yang jahat, yang penuh dengan kesalahan itu, saudara, kita tidak lagi dihukum. Tetapi Yesus itulah yang menanggung segenap hubungan kita. Ini memang doktrin, ini ada pengajaran. Tetapi selalu harus didengungkan supaya orang Kristen itu pemikirannya itu sehat, bahwa kita itu masuk surga diselamatkan. Itu hanya kasih karunia. Bukan seperti orang Galatia yang mereka itu percaya bahwa mereka itu juga harus melakukan beberapa ritual Taurat Musa, khususnya sunat. Paulus tidak setuju itu karena tidak sesuai dengan Injil Kerajaan Allah. Maka Rasul Paulus juga memberikan nasihat supaya mereka itu sadar bahwa hanya darah Kristus yang membawa keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara, merdeka dari kuasa dosa. Saudara-saudara, dosa itu tidak sekedar entitas atau hal yang bersifat mati gitu ya. Tetapi dosa itu punya kuasa. Apa kuasanya? Kita itu menjadi orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh karena kita itu masih dikuasai dosa. Kita yang seakan-akan itu percaya kepada Kristus, ternyata kita itu tidak berdaya di hadapan dosa. Sekali lagi saudara-saudara, kita melihat bahwa ada loh perbedaan antara orang yang percaya Yesus dan orang yang belum percaya Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, dia akan cepat-cepat bertobat. Dia akan cepat-cepat mengingat dosa dan kesalahannya. Orang ini cepat-cepat merasa jijik apabila dia jatuh terpeleset ke dalam dosa itu. Tetapi kalau orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, orang ini kalau dia jatuh dalam dosa, yang pertama dia tidak merasa berdosa. Kalau ada yang mengingatkan bahwa itu dosa itu adalah aneh, orang itu justru bisa menikmati dosanya itu. Dan terlebih lagi orang itu berkanjang dalam dosa, terus menerus jatuh di dalam dosa itu, dan orang itu menikmati dosanya. Sehingga saudara-saudara, ini menjadi kejatuhan yang sangat fatal. Tetapi orang yang sudah percaya ketika dia itu jatuh dalam dosa, pikirannya dia itu gelisah. Orang ini harus bangkit, harus berdiri melawan kuasa dosa itu, berdasarkan kuasa Kristus yang sudah membebaskan dia dari hukuman maut karena dosa itu. Jadi kekuatan itu didapatkan bagi orang-orang yang berjuang melawan dosa oleh darah Kristus itu. Melalui karya Kristus, kuasa Kristus, kita bisa untuk terus-menerus melawan dosa sehingga kita itu tidak dikuasai. Martin Luther memberikan sebuah ilustrasi yang menarik ya, berkaitan dengan orang-orang yang berdosa itu. Martin Luther itu ngomong begini, kita tidak bisa menghindari apabila ada burung hinggap di kepala kita. Tetapi kita itu bisa menghindari apabila burung itu membuat sarang di kepala kita. Saudara-saudara, ya betul. Kita nggak bisa menghindari. Kadang-kadang terjadi begitu saja burung itu hinggap di kepala. Tetapi kalau burung itu sampai bersarang di kepala, ini ada yang keliru dengan yang punya kepala itu, saudara-saudara. Ini sama saja dengan orang percaya. Orang percaya itu
bukannya orang yang steril dari dosa. Orang yang bisa benar-benar merdeka, semerdeka, sebebas-bebasnya dari dosa. Alkitab itu tidak mengatakan seperti itu. Kita masih hidup di dunia, kita masih hidup dalam darah dan daging, kita masih terlibat dan melibatkan di dalam keseharian, sehingga kadang-kadang itu kita hilang kewaspadaan, lalu kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kalau jatuh dalam dosa itu, kita punya kuasa untuk melawan, supaya kita itu tidak menikmati dan berkanjang dosa itu. Saudara-saudara, mari kita renungkan baik-baik. Apakah ada hal-hal atau dosa-dosa tersembunyi di antara kita yang sampai hari ini kita itu masih bergumul, Tuhan bebaskanlah aku dari dosa ini. Tuhan sudah bertahun-tahun, bahkan belasan tahun mungkin kami sudah berjuang melawan dosa itu, tetapi gagal lagi. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan terus berjuang. Jangan berhenti, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Bagian kita itu berjuang terus, tidak pernah berhenti. Ini menjadi sebuah kekuatan kepada kita, bahwa kala kita itu berjuang melawan dosa, kita bertarung dengan kuasa dosa itu, ada Allah yang selalu menyertai kita. Saudara-saudara, biarlah kuasa dosa itu tidak menguasai kita. Tetapi marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menguasai kehidupan kita. Jadi hidup kita tidak lagi disetir, dikendalikan, dikuasai oleh dosa itu. Tetapi hidup kita itu benar-benar diarahkan. Dan arahnya itu benar-benar terarah kepada Yesus Kristus saja. Sehingga Tuhan Yesus yang memerdekakan kita dari dosa itu menjadi pusat dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memahami jatuh bangun kita di dalam melawan dosa itu. Jangan pernah berhenti, teruslah bertarung sampai titik darah penghabisan, sampai Tuhan memanggil kita. Ada patung salib yang unik begitu ya. Jadi biasanya kalau patung salib itu kan ada Tuhan Yesus yang tangannya itu terentang begitu ya, dua pakunya itu terentang begitu ya. Kemudian dua paku di tangannya begitu ya. Tetapi ini ada, saudara-saudara, ada salib yang tangan Tuhan Yesus yang terpaku itu cuma satu begitu ya. Yang kiri aja. Yang kanan itu tangannya turun gitu ya. Nah, di balik salib itu ada kisah yang menarik ya. Bagaimana ada seorang rohaniwan itu, dia mendapati jemaatnya itu ya, selalu jatuh dalam dosa itu terus, begini besok datang itu lagi, kemarin sama terus, sampai sang rohaniwan ini jengkel dan mulai bosen gitu. Itu terus, terserah kamu ya. Biar jiwamu, tubuhmu diserahkan iblis, jiwamu diserahkan Tuhan. Aku sudah tidak bisa untuk melayani kamu, ya. Terserah kamu mau apa, gitu ya. Nah, ternyata ada suara Tuhan, gitu ya. Tuhan Yesus itu berbicara, gitu ya. Kamu kok ngomong begitu, ya? Kuasaku terhadap orang yang berdosa ini tidak terbatas. Biar tanganku yang akan mengulurkan dan memberikan kekuatan kepada dia, bukan kamu. Jadi tangan Tuhan yang kanan itu terulur, itu seolah-olah ingin memberikan sebuah tawaran, ya. Bahwa tangan Tuhan itu selalu terulur memberikan pertolongan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun. Tangan Tuhan itu akan selalu ada untuk menyertai, menguatkan, menghiburkan, dan memberikan pertolongan kepada kita. Tugas kita adalah berjuang. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita itu akan bertarung melawan dosa, sehingga dosa itu tidak sampai menguasai hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, merdeka dari ikatan duniawi.
Ayat 13 dikatakan begini ya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jadi saudara-saudara, kalau orang itu sudah merdeka, kemerdekaan itu harus diisi. Kalau zaman pahlawan dulu itu kan ngomong ya bahwa kemerdekaan itu ada jembatan emas gitu ya. Emasnya itu di mana begitu saudara-saudara ya. Sampai sekarang ya begini-begini aja. Tingkat korupsi juga tinggi ya saudara-saudara. Indonesia juga minim literasi, negaranya juga nggak maju-maju. Kekayaannya berlimpah juga menjadi ladang untuk bancaan begitu ya. Banyak PR. Banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi orang itu bertanya jembatan emas-emasnya itu di mana? Tetapi ini sebagai sebuah jembatan emas itu maksudnya kemerdekaan itu harus diisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang teratur, rapi, terarah. Bukan merdeka digunakan secara hampuradul tanpa aturan. Seenaknya, tanpa pandang bulu semena-mena menggunakan kemerdekaan itu. Enggak, saudara-saudara. Kalau begini modelnya, kemerdekaan itu menjadi sebuah kutukan. Orang tidak bisa diberikan kemerdekaan. Karena orang ketika dimerdekakan, dia tidak tahu tujuan hidupnya itu mana. Seperti seorang budak, saudara-saudara, dari bayi sampai dewasa, sampai mungkin setengah tua, dia itu menjadi budak. Sekali waktu ada orang datang untuk membebaskan dia dari budak itu. Saudara-saudara, budak itu pun yang sudah bebas, mentalnya itu seperti budak. Dia nggak tahu setelah ini mau apa, tujuan hidupnya mau kemana, ya semangatnya, jiwanya itu mau diarahkan kemana, kehendaknya itu untuk apa, nggak tahu, saudara-saudara. Itu justru orang itu kalau bebas menjadi kutukan. Dia tidak tahu. Selama ini dia merasa berada dalam kungkungan tuannya itu enak, semuanya itu bisa terarah. Dia tinggal menjalankan, tetapi ketika dia merdeka tidak bisa apa-apa. Inilah yang dimaksud dengan kemerdekaan itu menjadi sebuah kutukan. Saudara-saudara, ini juga dalam ranah rohani menjadi kewaspadaan bagi kita sekalian. Baiklah kita yang sudah dimerdekakan kita itu juga harus berusaha untuk merdeka dari ikatan duniawi. Bukan merdeka dari dosa lalu terikat dengan hal-hal duniawi. Apa sih hal-hal duniawi itu? Egois. Di sini Rasul Paulus mengatakan ya, hidup melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Setelah merdeka mau apa? Melayani orang lain. Melayani dalam orang lain standarnya apa? Standarnya itu adalah kasih. Kasih itu semua bangsa itu tahu. Namanya kasih itu, dia itu panjang sabar, tidak suka muring-muring, marah-marah, curiga, menyudutkan, lalu menyakiti hati. Enggak. Yang namanya kasih itu tidak punya kebencian, tidak punya dendam, tidak punya kehendak untuk membinasakan atau membunuh. Yang namanya kasih itu tidak menipu, tidak korupsi, ya, tidak minta pungutan, pungli macam-macam. Itu kasih, saudara-saudara. Kasih itu juga bicara tentang keterbukaan, kejujuran. Tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Dunia ini suka menutupi segala sesuatu yang bersifat dosa, ya. Dulu orang itu suka menutup-nutupi hal-hal yang bersifat maksiat, sifatnya berdosa atau tidak pantas. Tetapi hari ini nggak ada yang ditutup-tutupi. Lihat kemarin Olimpiade di Paris itu, saudara-saudara, badan yang harusnya ditutupi ya ternyata nggak ditutupi itu. Dipamerkan dengan begitu bangganya di seluruh dunia sebagai wujud kebebasan, kemerdekaan, toleransi tanpa diskriminasi. Nah, begitu saudara-saudara. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Itu menjadi ikatan. Ikatan itu juga bicara tentang sifat egoisme.
Adat istiadat yang membelenggu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kadang hamba Tuhan tuh kalah loh sama tua-tua adat itu. Setelah dinasihati hamba Tuhannya A, B, C, setelah telepon sama tua-tua adatnya di kampung, ternyata tua-tua adatnya bilang E, F, G. Yang dilakukan apa yang dikatakan tua-tua adat itu? Lain-lain, saudara-saudara. Itu juga menjadi belenggu yang harus dipatahkan supaya kita itu merdeka. Orang kadang-kadang diperbudak dengan hal-hal duniawi dan ucapata, kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk. Kalau nggak konsumsi alkohol itu nggak bisa tidur, Pak. Ya. Kalau saya nggak pegang HP berapa menit itu pusing kepala saya. Begitu ya. Ya, saya kalau minum kopi itu apakah ya kebiasaan buruk begitu ya. Ya, masing-masing mungkin lain-lain ya standarnya. Tapi kebiasaan buruk itu akan membawa kehancuran di dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan buruk itu endingnya juga pasti buruk begitu. Banyak kebiasaan buruk itu yang tidak disadari. Tahu-tahu sudah membawa dampak yang buruk dan menghancurkan. Egoisme, kemudian menyalahkan orang lain. Ya, saudara, ini juga menjadi PR kita bersama-sama supaya kita itu menjadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh melayani orang lain dengan penuh kasih. Jadi kemerdekaan, kebebasan itu harus digunakan dengan hal-hal yang baik. Mengapa Rasul Paulus kok sampai ngomong kalau kita itu dimerdekakan, setelah itu kita harus melayani orang lain dengan kasih. Ya. Ayat 15 itu menunjukkan konflik yang terjadi di gereja Galatia itu ya. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara, kalau orang itu ada kasih, dia tidak saling menggigit. Kalau ada kasih, tidak saling menelan. Kalau ada kasih, tidak saling membinasakan. Jadi ini gereja yang pengajarannya itu dinakodai seorang rasul yang luar biasa. Ternyata tidak menjamin steril dari masalah konflik yang luar biasa ini. Padahal mereka orang yang sudah dibebaskan. Tidak dikuasai lagi oleh dosa. Mereka tidak terikat kepada satu pribadi agung, yaitu Yesus Kristus. Jadi mereka itu setelah merdeka, katakanlah setelah merdeka itu liar mereka. Tidak mengisi kemerdekaannya dengan bertanggung jawab. Kebebasan kemerdekaan yang diberikan Tuhan itu justru diisi dengan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang penuh dengan kebencian. Hal-hal yang penuh dengan perselisihan. Penuh dengan konflik, saling menjatuhkan. Di sini dikatakan bahasanya itu saling menggigit, ya, saling membinasakan, bahkan saling menelan. Ini kata-kata yang sangat vulgar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tentunya punya alasan mengapa dia memilih atau menggunakan diksi yang kasar seperti ini dan vulgar. Karena memang pada waktu itu jemaat Galatia itu masalahnya sangat serius. Diomongin aja mungkin nggak percaya, saudara-saudara. Dari apa? Mereka itu keliru di dalam mengisi kemerdekaan. Saudara-saudara, merdeka untuk terikat. Terikat oleh apa dan dengan siapa? Sebagai penutup, saudara-saudara, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka itu berada di dalam sebuah fase yang benar-benar mereka itu bimbang. Satu sisi, seberapa lama mereka itu memuji, memuliakan Tuhan, setelah itu mereka, ya, lalu mereka bersungut-sungut, sukanya itu marah-marah sama Musa. Terus apa? Kalau sudah marah-marah sama Musa, mereka mengeluh melihat keadaan di padang gurun, mereka nggak bisa makan, memorinya langsung pergi ke Mesir gitu. Saya tuh nggak tahu ya kalau saudara baca dalam ya Keluaran gitu ya. Orang Israel itu suka nyebut dua makanan ini ya, timun dan bawang. Saudara-saudara,
Itu enaknya kayak apa gitu ya. Sampai hal seperti itu, itulah saudara-saudara. Kalau orang barat mengatakan food is the container of memory. Jadi makanan itu memang berisi kenangan memori, ya betul itu. Termasuk orang Israel itu memorinya ada di makanan itu. Apa-apa sedikit. Kita di Mesir makan timun dan bawang, ada daging. Saudara-saudara, ya. Mereka bimbang di padang gurun. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka yang dahulu merintih-rintih berseru kepada Tuhan ingin dibebaskan, tetapi ketika mereka dibebaskan, mereka tidak tahu mengapa. Justru mereka itu ketika dibebaskan dari perbudakan di Mesir, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menjadi budaknya Allah Yahweh. Karena dengan menjadi budaknya Allah Yahweh itu, dengan mengabdi, melayani, menjadi umatnya Allah, mereka terikat, dan ikatan itu benar-benar meringankan. Ikatan itu membuat orang itu tidak sesek. Ikatan yang diberikan Tuhan itu seperti kok yang pas, enak untuk dipakai dan bisa bergerak kemana saja dengan fleksibel tanpa merasa dibebani. Maka saudara-saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka diikat lagi dan mereka dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Mereka diikat di dalam kuasa kasih penebusan Allah Yahweh itu. Disitulah hidup mereka benar-benar merasakan sukacita. Hidup mereka benar-benar bermakna. Hidup mereka teratur, terarah, rapi, semuanya menuju ke sebuah tatanan kerajaan Allah yang penuh dengan salum, damai sejahtera itu. Jadi kita sudah merdeka dari dosa, lalu kita harus berani mengikatkan diri dan terikat, mau diikat oleh darah Kristus dan kita melayani Tuhan. Kemerdekaan tanpa pelayanan sangat berbahaya. Itu tidak berguna. Tetapi kemerdekaan yang disertai dengan kasih dan pelayanan, disitulah kita itu memenuhi panggilan Tuhan Yesus. Dimerdekakan untuk terikat dengan kasih karunia Yesus Kristus. Amin.